Pesugihan. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata pesugihan. Bukan hanya orang Jawa saja, orang luar Jawa juga mengenal istilah tersebut. Pesugihan sendiri adalah jalan pintas agar bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat melalui bantuan makhluk gaib. Nilai ekonomi yang semakin meninggi ditambah pendapatan yang tidak kunjung bertambah, membuat himpitan ekonomi akan semakin terasa. Nah, bila seseorang tidak kuat iman, maka ditempuhlah jalan pintas tersebut. Pesugihan sebenarnya merupakan cara seseorang untuk memperoleh kekayaan secara instan dengan bantuan makhluk halus tanpa perlu bekerja keras layaknya orang bekerja pada umumnya. Cara instan ini memang terlihat sangat mudah, tetapi yang sebenarnya terjadi, bekerja sama dengan bantuan makhluk halus tidaklah mudah, justru kebalikannya, sangat menyiksa. Dalam prosesnya, pesugihan adalah bentuk kerjasama perjanjian antara manusia pelaku pesugihan dengan makhluk halus seperti jin atau siluman. Pesugihan tidak mudah dan gratis, melainkan membutuhkan tumbal atau korban yang diberikan kepada makhluk gaib tersebut. Hal ini bertujuan untuk barter atau pengganti kekayaan yang nantinya akan diperoleh. Tumbal pesugihan sendiri beragam berdasarkan permintaan sang makhluk halus. Ada tumbal berupa darah hewan, sesaji, menyusui tuyul setiap malam, hingga nyawa manusia. Nah, pesugihan yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri biasanya disebut dengan penglaris. Bentuk penglaris pun ada banyak macamnya. Satu yang paling fenomenal adalah penglaris pocong. Penglaris pun banyak sekali jenisnya. Ada yang menggunakan jimat atau mendatangkan makhluk tertentu, layaknya kuntilanak, wewe gombel, hingga pocong. Dan penglaris pocong adalah bentuk penglaris yang paling banyak digunakan, baik oleh restoran, warung, hingga kios di pinggir jalan. Sebab banyak sekali kejadian-kejadian yang telah dialami oleh orang-orang terkait yang menggunakan penglaris pocong ini. Bila seseorang menggunakan penglaris ini, maka pada makanan tersebut akan diludahi oleh sang pocong, sehingga cita rasanya akan menjadi lebih lezat. Walaupun sebenarnya, bila seseorang dapat melihatnya pasti akan merasa jijik dan ngeri. Selain diludahi, banyak juga yang mengatakan bila ketika seseorang makan di tempat tersebut, maka makanan yang tersaji di depannya akan langsung dialirkan air liur sang pocong. Biasanya ini terjadi di tempat warung bakso atau soto, sehingga kuah makanan tersebut akan tercampur dengan liur sang pocong. Maka dari itu, kita haruslah berhati-hati dan mengetahui ciri-ciri warung yang menggunakan penglaris. Ciri yang pertama adalah makanan tersebut akan memiliki rasa yang berbeda dan cenderung tidak nikmat ketika makanan tersebut dibawa pulang. Makanan juga akan menjadi cepat basi dan busuk. Kemudian, warung tersebut memiliki pelanggan yang tidak wajar atau ramai sekali, meskipun tempatnya tidak memadai. Dan orang yang memiliki ilmu akan dapat melihat makhluk tersebut berseliweran untuk meludahi makanannya. Ada sebuah cerita yang terjadi di sebuah warung makan yang sangat laris manis oleh pembeli setiap harinya. Suatu hari, di rumah makan tersebut ada seorang pengunjung yang kesurupan. Orang-orang kemudian memanggil seorang ustadz. Ketika itu, sang ustadz tidak langsung mengeluarkan jin yang merasuki tubuh manusia tersebut. Sang ustadz mengajak berdialog terlebih dahulu. Awalnya pria yang kesurupan itu mengaku sebagai pocong yang bekerja kepada seseorang sebagai penjaga rumah. Ustadz tersebut pun membacakan sebuah doa dan mengancam si pocong agar berkata jujur. Akhirnya ia pun mengaku bahwa dia bekerja untuk membantu rumah makan agar ramai pengunjung dan agar makanannya enak. Sang pocong mengaku menghuni dapur rumah makan tersebut dengan syarat yaitu di dapur tidak boleh ada bawang, karena sang pocong takut dengan bawang.
Ustadz tersebut mengatakan bahwa bau ludah pocong sangatlah tidak enak dan sangat menjijikkan. Pada dasarnya kekayaan cara instan seperti pesugihan ludah pocong tidaklah mudah dan justru merugikan manusia. Bila tidak memenuhi syarat, kekayaan akan segera sirna. Akan lebih baik bila kita berusaha dan bekerja keras dengan jerih payah kita sendiri. Kekayaan akan tetap utuh bahkan hingga turunan kita kelak. Jadi, Anda ingin cari instan atau kerja keras? Nah, itulah ciri-ciri yang patut Anda ketahui. Ketika Anda makan, pastikan Anda membaca doa terlebih dahulu. Sebab, dari beberapa penuturan, makanan tersebut akan terasa tidak nikmat dan tidak menarik ketika dibacakan doa, sehingga Anda tidak lagi tertarik untuk memakannya. Tentunya Anda tidak ingin mengkonsumsi makanan yang telah diberi ludah, bukan? Jadi, selain mencocokkan warung dengan ciri-ciri di atas, pastikan Anda selalu membaca doa sebelum makan agar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terlepas dari itu semua, kita tidak bisa mengklaim bahwa semua warung makan yang ramai pengunjung menggunakan penglaris pocong. Sebab dalam beberapa kasus, memang cita rasa sebuah warung atau restoran begitu nikmat sehingga tak mengherankan bila pengunjungnya begitu ramai. Nah, sekian yang bisa admin ceritakan. Sampai jumpa kembali ya di video selanjutnya.